Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kemarin kan kita sudah bahas logaritma ya. Nah, itu sampai konsepnya ya. Logaritma, itu kan kita sudah bahas konsep. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu sifat-sifatnya. Nah, sifat atau istilah istilah standarnya itu properties. Logarit properties. Nah, apa tuh sifat-sifat logaritma? Sudah saya bikinkan Nah, ini ringkasannya nanti saya uploadkan dalam bentuk PDF. Nah, ini berikut ringkasan sifat-sifat dari logaritma. Tak jelaskan satu persatu, insya Allah gampang ini. Ketoroni ruwet. Nah, kalian perhatikan ya. Sifat-sifat itu sebenarnya seperti ini, banyaknya seperti ini sebenarnya nggak perlu dihafal. Sekali lagi ini nggak perlu dihafal. Kalau kalian paham konsep, jadi ini nanti lahirnya dari konsepnya yang saya sampaikan di video satunya, video konsep itu loh. Nah, ini tuh turunan, istilahnya ini mudo, lahirnya itu dari itu tadi konsepnya. Kalau kalian paham konsepnya, sebenarnya seperti ini nggak perlu dihafalkan. Nah, saya juga pengen sebenarnya ingin ngasih video bukti buat kalian. Jadi entuke kaya ngene saka ngendi to? Entuke kaya ngene iki saka ngendi to? Biar kalian itu enggak perlu menghafal loh, tinggal memahami saja loh. Nah, cuma sepertinya bakal panjang kali. Mungkin 3 sampai 5 video. Nah, karena banyak toh. Karena ada 11 sifat. Nah, itu nanti kebanyakan bikin video nanti saya. Nah, mungkin nanti kalau kalian sudah di pondok, di asrama, baru bisa kalian tanyakan, mungkin bisa saya jelaskan dapatnya sifat-sifat begini itu dari mana toh. Nah, supaya kalian nggak repot menghafal. Pun ini sebenarnya nggak dihafal nggak masalah kalau kalian paham konsepnya kemarin. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Sifat pertama dulu, A log A sama dengan 2. Sifat pertama A log A sama A log A sama dengan 2 toh? 1. A log A sama dengan 1. Maksudnya gimana ini? Bilangan kalau dilogaritmakan dengan bilangan itu sendiri sama dengan 1. Contoh saja kalau saya punya bilangan 2 log 2. Nah, bilangan berapa sih? 2 pangkat bilangan berapa sih biar hasilnya 2? Ya otomatis 1. Seperti itu maksudnya. Bilangan sekarang lebih besar, 937 log 937. Ya gampang saja. 937 pangkat berapa biar hasilnya 937 juga? Ya otomatis 1. Semudah itu. Gampang banget. Nah, sekarang selanjutnya A log 1 sama dengan 0. Nah, sekarang ini maksudnya apa? Ini maksudnya bilangan berapapun. Nah, kalau logaritma 1 itu sama dengan 0. Misalkan bilangan 542 log 1 sama dengan berapa? Nah, ini kan podo karo begini. 542 pangkatnya berapa biar hasilnya 1. Nah, kalian ingat lagi bilangan berapapun kalau dipangkat ke 0 kan sama dengan 1. Nah, jadi 542 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi otomatis 542 log 1 sama dengan 0. Nah, ini enggak cuma berlaku dengan bilangan 542 tok, tapi bilangan berapapun. Nah, A, karepe bilangan sak-sae mau bilangan 1.000.000 log 1 hasilnya juga 0. Seperti itu maksudnya. Nah, lanjutlah, gampang banget. Nah, lanjut lagi. A n log B sama dengan, nah ini maksudnya gimana ini? A n log B pangkat M itu podo karo M per N A log B. Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalkan saya punya 4 log 16. Nah, kalau kalian perhatikan 4 kan podo karo 2 pangkat 2 log 16 kan podo karo 4 pangkat 2 toh. Nah, podo karo kan ini seperti ini, 2 pangkat 4.
Nah, kan bentuknya sekarang nih kalian perhatikan, ini sama ini kan sama. Ini sebagai M, ini sebagai N. Nah, jadinya ini berapa? Nah, ini jadinya M-nya ini, M-nya 4 dibagi 2. 2 log 2. Nah, 4 bagi 2 berapa? 2. Seperti itu. 2 log 2. 2 log 2 kalau kalian perhatikan kan pada karo sifat pertama tadi. Pada karo 1 sama dengan 2. Maksudnya seperti itu. Nah, maksudnya bisa dijadikan seperti ini. Itu maksudnya. Dari sifat ke berapa itu tadi? Sifat ketiga. Sifat keempat gampang banget. Kalau ini sifat keempat itu cuma turunan dari sifat ketiga kok. Kalau misalkan sifat keempat saya tulis A pangkat M log B pangkat M. B pangkat M itu kan padha karo M per M A log B atau padha karo A log B. Kenapa? Karena ini bisa dicoret. Misalkan saya punya bilangan berapa ya? 25 lah. 25 pangkat 373. Nah, log berapa ya? 125 pangkat 373. Nah, perhatikan pangkatnya bilangan pokok sama bilangan ini kan sama. Nah, jadi kan bisa tak tulis seperti ini. Jadi 373 bagi 373 kali 25 log 125 nah, coret. Nah, kan jadi akhirnya podo karo ini. 25 log 125. Nah, kan podo karo 5 pangkat 2 log 125 kan podo karo 5 pangkat 3. Nah, podo karo berapa ini? Nah, ini kan podo karo kembali lagi ke sifat yang ini tadi, sifat keempat ini tadi. Nah, podo karo seperti ini toh. Nah, jadi ini bisa jadi 3/2 5 log 5. 5 log 5 kan 1. Nah, seperti itu. Nah, maksudnya seperti itu gampangnya. Itu kalau kita pakai sifat ke berapa tadi? Keempat. Nah, sekarang sifat kelima. Nah, kalau kalian perhatikan, sifat kelima kan podo karo sifat keempat dibalik saja. Misalkan seperti ini. Nah, sifat kelima tadi ya potong kali aku. Oh, ini. A log B itu bisa dijadikan M log A bagi M log B. Maksudnya gimana ini? Misalkan 4 log 16. Nah, kalau 2 pangkat itu enak hitungnya. Nah, ini bisa saya jadikan seperti ini. Nah, log 4 bagi log 16. Nah, ini bisa bilangan M. M-nya yang penting M-nya berapa? Bebas M-nya berapa. Yang penting sama, bisa saja di sini itu 2, sini 2. Bisa juga selain 2, misalkan di sini itu setengah log 4 bagi setengah log 16. Bisa juga ini 1000. Log 4 jadikan 1000 log 16. Ini nanti sama saja hasilnya. Bisa dijadikan seperti itu, bebas. Nah, M-nya bebas. Yang penting sama. Bilangan pokok yang di atas, base yang di atas sama bawah sama. Ini sama-sama 2, sama-sama setengah, sama-sama 1000, seperti itu. Nah, selanjutnya gampang banget jane. A log B podo karo 1/B log A. Alah gampang ya. Contoh paling gampang, contoh sing iso dihitung, misalkan 2 log 8 itu podo karo 1/8.
8 log 2. Ya enggak, kita cek saja. 2 log 8 kan podo karo 2 log 2 pangkat 3. Jadi podo karo 3. Ini kan podo karo 3 seperti itu. Nah, kalau 1/8 log 2, 8 log 2 kan podo karo di sini 2 pangkat 3 log 2. Nah, kalian lihat kalau seperti ini kan ini podo karo pangkatnya 1, pangkatnya 3. Kita bisa pakai sifat yang dia. Nah, sifat yang ketiga ini, nah, jadi pangkatnya ini bisa tak jadikan per begini. Jadi 1/3 2 log 2 podo karo 2 log 2 kan 1/3. Nah, jadi 1/8 log 2 podo karo 1/1/3. Nah, ini kan nanti 3 sama dengan 1/1/3. Podo wae itu, nah, sama saja. Gampang banget. Nah, lanjut lagi sifatnya. Wah, jadi gampang banget ini. Malah bosen nih jadi. Alah, ini juga kayak kepiye iki, gampang kok nih. A pangkat A log B sama dengan B. Ya wis pasti to ya iki. Kalian perhatikan ya. Ini gor diwolak-walik ya. Misalkan begini aja. Kalau misalkan saya punya 2 log misalkan berapa ya? 999. Nah, ini sama dengan berapa? Misalkan ditanyakan begitu. Nah, kalau kalian pahami, misalkan gini ya, kalian perhatikan ini ya. Nah, ini kan setara dengan 2 pangkat berapa pangkat X supaya hasilnya itu 999. Ini podo karo X. 2 log 999 itu podo karo X. Mohon maaf ya, banyak motor ya, banyak kendaraan. Nah, kalian perhatikan 2 log 99 itu kan podo karo 2 pangkat X sama dengan 99. Kalau ininya itu disebut X ya. Nah, kalian perhatikan ini kan podo karo X, 2 pangkat X. Nah, karena ini loh 2 log 99 ini kan tak sama dengan kan X. Jadi kan podo karo 2 pangkat X. Nah, padahal kalian tahu sendiri dari segini maksudnya nih, segini 2 log 99, 2 log 99 sama dengan X itu kan podo karo seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan 2 pangkat X otomatis 999. Nah, atau seperti ini. Nah, ini maksudnya. Gampang banget. Nanti apa jenenge tak jelaskan cepet wae. Nanti penggunaannya itu lebih banyak di persamaan logaritma itu nanti gampang meneh. Nah, itu tadi seperti itu. Nah, sekarang nomor 8. A log B plus A log C. Nah, podo karo perkalian lah, gampang meneh iki. A log B tambah A log C ini sama dengan, gampang banget ini nanti, A log B kali C. Contohnya gimana? Contohnya kalau kalian suruh ngitung begini, 2 log misalkan berapa ya? 4 kali 2 ditambah 2 log piro ya? Kan gampang hitungnya. 8. Nah, podo karo ini nanti bisa dihitung seperti ini. 2 log 4 dikali 8 seperti itu. Nah, 2 log 4 kan podo karo 2 pangkat 2, 8 podo karo 2 pangkat 3. 2 log, nah kalau seperti ini kan pangkatnya bisa tambah ke 2 tambah 3. 2 log 2 pangkat 5. Jadi jawabannya 5 seperti itu. Contoh pakainya. Nah, sekarang contoh lain. Sifat selanjutnya pengurangan, gampang. Ora es ngangel insyaallah. Muga-muga ora es ngangel. 2 log 4, sekarang 8 aja no. 8 dikurangi 2 log 4 sekarang dibalik seperti tadi kurang sithik.
Nah, ini podo karo 2 log 8 bagi 4. Nah, podo karo berapa? 2 log 8 bagi 4 itu berapa? 2. Nah, podo karo 1. Seperti itu. Nah, gampang toh, ini 2 log 8 kan 3. Dikurangi 2 log 2 kan 2 log 4 kan 2. 3 kurangi 2, 1. Gampang. Nah, itu cara menggunakan ini sifat-sifatnya ya untuk mempermudah perhitungan seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang. Nah, ini maksudnya gimana? A log B. A doyoki lagi. A log B kali B log C itu podo karo. Oh ya, sebentar, yang sedikit lagi yang penting. Kalau ini tadi ya, kalau kalian perhatikan, ini base-nya harus sama. Nah, ini base-nya harus sama-sama dengan 2. Supaya bisa dijadikan kali seperti ini. Kalau seperti ini, 3 log 4 tambah 5 log 8 itu nggak boleh jadikan 3 log 4 kali 8. Nah, ini salah. Jadi harus sama base-nya. Nah, atau basisnya harus sama. Nah, sekarang ini. A log B kali B log C itu sama dengan C. Sama dengan A log C. Nah, jadi A log B ininya kan sama. Nah, bilangan ini sama bilangan basisnya di sini kan sama. Nah, jadi bisa tak langsungkan A log C seperti ini. Jadi bisa langsung begini. Nah, maksudnya gimana? Contohnya kalau saya punya soal 2 log 4 dikalikan dengan 4 log 16. Nah, karena ini sama ya, jadi bisa tak tuliskan lagi jadi seperti ini. 2 log 16. Berapa itu? 2 log 16 kan podo karo 2 pangkat 4 Bu nih ya. 2 pangkat 4 bener ya? 2 pangkat 4. Jadi podo karo 4. Jadi bisa saya tuliskan lagi seperti itu. Gampang banget. Contoh lain lagi. Mana ya? Jadi tadi sampai ini ya, sekarang yang ini. A log B plus C sama dengan dibalik. A log B per C sama dengan minus A log C per B. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau misalkan saya punya soal, jangan 2 lagi. Misalkan 3 iso dihitung ra iso. 3 log misalkan 81 per 9. Nah, 81 per 9. Ini podo karo minus 3 log 9 per 81. Seperti itu. Nah, podo karo minus 3 log 9 per 81 itu podo karo kan 3 pangkat 2 bagi 3 pangkat 4. Yo, podo karo min 3 log 3 pangkat 2 angkat 4 podo karo 3, 2 minus 4. Seperti ini loh, gampang. Minus 3 log 3 pangkat minus 2. Nah, kalau seperti ini, kita pakai rumus yang ini tadi, rumus ya pakai sifat yang nomor 3. Nah, itu kan bisa tak turunin. Nah, min kali min 2, 3 log 3. Udah lambat. Nah, jadi 2 seperti itu. Nah, itu cara contoh pakai sifat-sifat dari logaritma tadi. Gampang banget moga-moga. Nanti tak kasih latihan contoh. Itu saja, kalau saya ada kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.